Halo guys, balik lagi bersama gue Kaito. Jadi di video kali ini gue lagi sama Bacot Taktikal, Om Fahmi. Kebetulan di sini kita mau latihan bareng bersama Om Arifin. Penasaran gimana? Langsung aja guys. Assalamualaikum. Om Arifin. Pakai mic. Ini ada apa nih? Wait. Salaman lu deh, biar Afdol. Yoi dong. Ya, gimana? Ini tumben lu berdua-dua lu nggak ada apaan sih? Jadi kita nih hari ini mau bikin konten bersama Om Arifin nih. Kita mau kasih tau ke audiens gua, dan mungkin ke audiensnya Bacot Taktikal juga. Tuh yang nanyain, gimana sih cara main IPC? Gimana sih cara joinnya? Biasanya rata-rata yang belum pernah cobain gitu. Jadi Nih, oke. Nih pegang bentar nih, gue sambil persiapan bahasa. Kita begini. Oke, ya. Sekalian minta ini tips biar jago gitu loh. Oke. Kalau jago sih nggak ada yang jago ya. Di semua kegiatan nggak ada yang jago, bro. Tapi terlalu merendah dia, guys. benar. Nggak ada. Orang mau lu bilang jago kayak apapun nggak ada yang jago. Orang biasa dia bisa itu karena emang terlatih. latihan ya Om ya. Iya. Ntar ya gue sambil persiapan pakai ini. Sama nunggu ini gua sekalian dulu ya Om. Kita prepare juga. Iya, lanjutin. Bentar. Jadi gue spill dikit deh, asik spill. Boleh. Sepil. Jadi kalau lu mau join di AA, intinya ya selalu gue ingetin cuma satu sih. Apa tuh? Lu punya niat dulu. Niat, bener. Niat. Sama kalau kayak sholat niat. Lu gak punya niat kagak bakalan bisa jalan dah. Kenapa gue bilang niat? Karena dari niat lu datang pasti dapat lihat gini nih. Ya benar. Iya kan? Benar, iya benar. Jadi kalau gue udah datang tempat latihan, lapangan tembak, yang gue siapin dulu sebelum gue ngeluarin senjata gue nih. Niat dulu. Satu niat, yang kedua gue langsung pakai ini. Oh, belt tuh. Kalau belt gua kan beda nih. Boleh, yang penting satu, safety holsternya tetap dijaga. Safety holster harus ada dan itu wajib. Kan gue udah pakai nih, ya kan? Masuk ke safety. Safety area dulu, ya. Bareng dong. Bisa ya. Jadi kalau teman-teman pada tahu SAFETY itu apa? Tulisannya SAFETY. Ya betul. Nah, ini safety area nih. Judulnya gue mau nembak nih, ya. Dia nggak tahu harus ngeluarin senjatanya di mana, harus mulai nembaknya di mana. Perlakuan terhadap senjata gimana. Ujung-ujungnya apa? Lu diusir dari lapangan tembak. Oh iya, benar-benar diusir. Diusir. Soalnya jujur, gue belum pernah ke lapangan tembak asli, kecuali pada saat Lasarmil ya, itu kan diperhatiin tuh. Nah, diusir dalam pengertian bukan lu di depak suruh keluar, enggak, tapi lu diusir dari tempat yang memang dianggap itu tidak aman untuk orang yang ada di sekitar lu karena perlakuan lu terhadap senjata. Nah, sorry Om, gue potong dikit. Kemarin kan kita sempat ikut yang di itu tuh apa? Yang di mana? Senayan tuh. Ya. Itu gue naruh BP semua, waduh gue jajaran sampai semua orang ngeliatin gue loh. Gue belum Ya, tahu. oke. Parah banget. Iya, parah banget memang. Nih, jadi gini. Kenapa gua mulai dari safety area dulu? Karena ini tempat awal. Sebelum lu mulai nembak, sebelum lu masukin unit lu ke dalam holster, lu harus cek dulu senjata lu tuh di safety area nih. Ya. Ini safety area. Masih dalam keadaan di gunbox? Masih. Oh, berarti nggak boleh gua. Boleh, ini boleh. Oh, ini boleh? Ini boleh. Tapi nggak boleh risi Om. Oh, nggak boleh diisi? Nggak boleh. Oke, berarti lu diisi dulu. Nanti gua jelasin deh, zona-zonanya gua jelasin. Oke. Jadi di lapangan tembak lah ya, secara global, lapangan tembak apapun juga, terlepas itu AIPSC, terlepas itu IPSC, terlepas lagi lapangan yang memang dia buat semua olahraga nembak lah. Itu pasti ada yang namanya safety area. Jadi fungsinya safety area tuh lu buat ngecek senjata lu itu benar-benar aman atau enggak. Aman dipergunakan dan emang layak dipergunakan. Pertama layak digunakan gitu ya. Itu. Jadi lu datang ke safety area, lu cuma boleh gun yes emono. Apanya? Gun yes Gun yes. emono. Emono. Oh, berarti. Tapi kalau lu masih ada di sini, lu masukin aja. Yang penting jangan lu colek-colek Oh, emono. gitu. Nggak boleh colek-colek ya. Jangan lu colek-colek. Itu aja Om ya. Jangan dicolek-colek. Di safety area lu hanya boleh ngoprek senjata. Oh, Bang Yasin nggak boleh gitu ya. Nggak boleh ada amunisi lah intinya. Gitu ya. Nih gue contohin dulu nih. Oke, sambil gua arahin. Ini kan udah di safety area, ini gun case, ya kan? Lu
gua ngeluarin senjata gua di safety area, nah seperti ini, ya kan? Ini gua ambil dan gua arahkan ke tempat yang aman. Jadi laras gua ini gua nggak boleh ngarah ke lu gitu kan, ke human lah, benda hidup nggak boleh. Tetap harus mengarahnya ke bidang yang aman. Oke. Nah setelah ini gue bisa untuk ngecek senjata gue, kondisinya ini emang chambernya empty gitu kan, dan emang ini layak secara trigger, secara hammer, aman. Oh gitu, oke. Safety-nya berfungsi dengan sempurna, Oke. ya kan? Ini baru aman. Setelah aman kita pastikan ini tidak ada kendala, kita hammer down-kan lagi, baru masukin ke holster. Baru holster. Ya. Oh ya, satu catatan lagi nih, wajib orientir. Gua ada. Saya tidak ada saudara-saudara. Nah, ini kayak gini nggak boleh nih. Nggak boleh nih. Karena bukan nggak boleh masalah orientirnya. Lu ngeluarin, tidak pada posisi aman. Pada posisi aman. Oh iya, nanti gini om. Ini lu ngarah ke gua nih. Oh iya. Nah, lu harus maju. Harus maju begini. Ya. Susah ya. Ini maaf guys, karena safety can be fun ya. Ya. Jadi lu nggak no excuse. Di nembak itu sorry itu saya ya. Iya. No excuse untuk satu kesalahan. Oke. Di perbagian berarti sekarang orange tip juga ya? Bukan di perbagian doang. Oh semua udah. Global di dunia airsoft. Kalau kita bicara rule-nya di Perpol, paham lah. Ini wajib orientir. Kirain yang cuman di induk organisasi rekreasi doang. Semua. Gue baru tahu. Oke, setelah masuk holster, kan ini gue yakin nih, kondisi gue senjata aman, layak dipakai. Gue tutup, karena ini tempat umum ya, public area, di safety area, gue bawa lagi gun case gue ke atas. Buat diamanin. Jadi itu safety area dulu pertama. Oke, sip. Nah, kalau Ya. untuk pengisiannya tuh gimana? Kan safety area tidak boleh ngisi kan? Ya, safety area nggak boleh Safety ngisi. area itu nggak boleh ngisi. Nah, kalau misalnya kita mau ngisi, biasanya itu di mana om? Di green area dan zeroing area. Green area tuh apa? Kalau zeroing area kan jelas di mana-mana pasti ada zeroing area tuh. Ya. Green area tuh di mana? Green area itu daerah atau wilayah yang di luar daripada safety area. Ini kan safety area di Safety area di sini, sini, ruang ya, kerja nih. sini. Di sini nggak boleh. Di sini nggak boleh. Lu keluar Nggak dari boleh. sini, lu boleh. Oh gitu. Oh gitu. Keluar dari sini udah boleh ngisi nih berarti ya? Lagi OTW ke stage boleh sambil ngisi? Boleh lu sambil ngisi amunisi boleh. Sambil ngisi tuh, oh baru tahu. Gue pikir tuh ada memang tempat khusus buat naruh ininya juga. Lama Iya. pikir gitu. Soalnya kemarin gue juga kadang-kadang di Senayan tuh kemarin gue benar-benar kagok banget kan. Iya. Jadi Tupperware PP gue kan udah pada tahu tuh. Wah ini pasti punya kayak gini. Di stage ujung ya? Iya, di Iya, stage. stage 2 itu. Ini pasti punya kayak gini. Om Tatra juga udah katanya lihat Tupperware, wah udah ketawa-tawa aja katanya. Jadi ya itulah. Ya gue sih bersyukur banget nih dari Baca Taktikal hari ini mau meliput dan kita Iya. mau sedikit mengupas lah ya. Kita di kontennya Kenso nih. Gue di konten kan. Kontennya Kenso. Oh, Saya oke. lagi libur dulu. Lagi libur. Oke, Baca lagi libur nih. Ya wes nanti kita collab lah. Oh ini. Kalau buat gua sih kita step by step ya untuk yang liputan kali ini. Iya. Jadi mulai dari safety area apa yang harus dilakukan, setelah itu kita masuk ke green area. Oke. Ya supaya teman-teman tahu nggak ada yang salah pada saat melakukan kegiatan di lapangan tembak. Yes. Karena kalau udah salah, ya mohon maaf. DQ. Ya, bukan masalah DQ juga. Safety pak. Lu tahu orang di sekitar kita banyak. Kalau kita nggak safety terhadap senjata kita, Bisa kasus juga sih ya. gimana dengan orang yang ada di sekitar kita nggak bisa kita jaga. Itu sih. Ya. Oke. Oh Kita gitu. lanjut ya. Lanjut ke green area berarti ya. lanjut. Oke, jadi sebelum kita masuk ke green area, wajib banget nih guys safety glasses. Jadi gue pakai dulu ya. Oh lu nggak pakai? Ada mereknya itu. Oh iya nggak boleh. Nggak ada mereknya ya? Nggak ada mereknya aman. Kalau ada mereknya juga siapa tahu ntar kan dikolik. Iya siapa tahu kan. Dari mana sih? Uvex. Uvex. Ini nih. Oh dari Uvex. Oke good lah nggak apa-apa. Gue juga nanti pakai dong. Oh iya udah siap. Nih kalau gitu kita sekarang ke green area bersama Omar Imbi nih. Ya oke. Ini green area nih. Jadi kalau tadi kita ini safety area nih. Nah ini kan safety area. Wilayahnya nih doang nih. Green area dari sini sampai ke sana yang ada warna merah nih. Ini kita sebut dengan green area, walaupun di warnanya merah ya. Red Ya, area. Ya. Green, Oke. green. Nah di sini kita boleh melakukan kegiatan aktivitas ngisi BB, ngisi gas itu boleh. Kalau kita ngeliat ke sisi kiri, nah di sini stage nih. Nah di stage ini cuma nembak aja, cuma nembak doang. Nah di ujung sana tuh udah tadi sebenarnya udah gue siapin, tapi lagi dipakai teman-teman buat latihan. Jadi di sana itu sebenarnya untuk zeroing area.
Nah, zeroing area itu kita boleh ngisi gas, BB, nyoba firing di situ untuk make sure senjatanya aman. Nah, kalau biar yakin, bener nggak sih green area itu bisa ngisi gas sama BB? Gua praktekin. Oke, dipraktekin guys. Boleh bawa brand nggak nih? Mau terserah, apa aja. Boleh aja. Kali. Kayaknya bebas, biar nanti lama-lama kelihatan apa. Oh, Brandnya apa? Karena kebetulan gua disupport. Sama BB dari Tokyo Marui. Wih, serius Om? Serius? Gokil banget lu Om. Gua Mantap. langsung dari Gue seneng Tokyo banget Marui nih. untuk gue setiap latihan. Jadi gue setiap latihan pakainya BB Tokyo Marui. Jangan lupa guys. BB Tokyo Marui, the best. Sorry ya. Nggak apa-apa, aman. The best. Karena kebetulan Tokyo Marui gue sangat-sangat impress juga sama kualitinya. Jadi gue support juga untuk Tokyo Marui. Gila keren banget. Nih kebetulan handgun juga Tokyo Marui nih. Alhamdulillah sih dari setiap gue latihan ngajar ya kan atau ada event buat BB doang nggak bingung. BB kan. Mantap guys. Ya jadi ini gue ada magazen kan. Nah magazen ini gue bisa isi di BB-nya di sini. Ini sebenarnya sih masuknya ke green area juga ya karena safety area ini cuma batasnya doang. Gitu. Ada di posnya ya tadi. Oke. Jadi kalau buat teman-teman yang baru mau nyemplung, nah nyemplung itu kan pasti nggak langsung jebur kan? Nggak langsung jebur. Dia masuk pelan-pelan nyentuh airnya. Ya begini. Jadi lihat situasi sekitar, orang melakukan apa sih aktivitasnya? Kalau emang lu bener mau belajar ya. Iya. Kalau teman-teman pada mau belajar, apa sih yang harus dilakukan di sebuah lapangan tembak? Kuncinya jangan pernah kita so tahu. Betul, itu gue setuju banget Om. Ya, jangan pernah so tahu. Lu perhatiin, lu lihat aktivitas orang-orang yang ada di sekitar itu ngapain. Kalau ada yang ngisi gas sama BB kayak gua kayak gini di green area, just do it, why not? Karena mereka juga sudah melakukan itu dan itu sah, gitu loh. Ya kan? Yeah. Ini kan gua ngisinya di green area nih, Yeah. walaupun bawahnya merah. Oke, nggak apa-apa Om, aman. Itu cuma calling out aja. Iya. Sama gue mau tanya juga Om, buat kalian yang pemain IPC, biasanya kan IPC sama supir tuh beda ya? Setahu gua kalau misalnya supir tuh kita boleh isi magazine sampai full. Tapi kalau IPC setahu gua nggak bisa. Kira-kira berapa sih Om limitnya? Oke, gua pakai unit standar nih hari ini. Ya, jadi karena gua merasa gua belum mateng banget nih, ya kan baru setengah mateng lah di standar. Gua udah agak-agak ngaco sih sebenarnya. Gua main di open juga pakai unit standar Pak. Sama kayak Om Yayan dong. Jadi gua mainnya begitu. Nyambung ya? Boleh, cuma beda BB doang, jumlah ammo doang. Sama kalau lo nggak pakai berarti lo kan nggak pakai optik ya Om ya? Nggak pakai. Gua pengen pisir pejera. Pisir pejera tuh. Main optik pakai pisir pejera gokil, kurang keren apa? Oke. Iya, gua ngisi gas BB ya di green area. Di green area aja udah ya Om ya? Iya. Berarti waktu di Senayan kemarin kalau misalnya yang penting jangan di safety area kan? Yang penting nggak di isi safety di mana aja kan yang penting. Ya. Waduh. Internetnya bocor. Jadi ya itu tadi kalau gue bilang intinya kunci pertama jangan pernah so tahu. Oke. Kalau kita udah di lapangan tembak, lu perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo, apa yang dilakukan, lu ikutin. Kalau lu nggak tahu, lu bertanya. Jangan melakukan sesuatu yang Jangan pernah sungkan ya Om ya? iya, lu nggak pernah nanya tapi kalau tahu ya udah penyakit deh. Penyakit itu penyakit. Kalau teman-teman melihat di sini kok agak berbeda ya kegiatannya, sampingkan dulu karena gua hanya fokus ke kegiatan gua. Jadi gua lebih mengutamakan safety. Kalau mungkin nanti teman-teman ada yang melihat kok ada unit di meja, kok ada unit yang di luar dari yang tadi safety gua sampaikan, gua nggak bisa masuk ke ranah itu. Ya, oke? Iya, paham Om. Paham banget ya. Pokoknya intinya ini kan memang kita setengahan kan, Iya. dan memang yang kita pakai sebenarnya untuk mengedukasi anak-anak yang di bagian sini, yang di bagian safety area ini, gitu. Sampai ke green yang sebelah. Di luar itu bukan tanggung jawab kita, iya. Ya. Oke. Kita lanjut deh ke sini nih. Oke. Nah, ini unitnya bermasalah kayaknya nih. Waduh, kenapa nih unitnya nih? Sini.
Di stage kita tidak boleh bongkar unit. Nah, iya. Di stage kita nggak boleh bongkar. Berarti bongkarnya di safety area ya, Om ya? Safety area. Oke. Jadi kenapa ini kita terapkan kita masukin ke dalam konten, ya kan? Mengedukasi teman-teman semua. Jadi kalau lu punya kendala dengan unit, jangan lu bongkar di sini. Jangan lu bongkar di sini. Ya, bongkar di safety area. Ada tempatnya di sono. Di event pun begitu. Jadi kalau unit itu bermasalah nih, RO akan nyamperin lu nih. Tapi tidak langsung meng-cut. RO akan bertanya, if you are finished, ya kan? Itu tanya tuh. Kalau emang dirasa kita sebagai shooternya atau mau kita tadi, oh iya, unit itu bermasalah. Yes, I'm finished. Oke, masuknya DNF karena tidak bisa menyelesaikan satu stage. Gitu. Nah makanya kenapa sengaja tadi Om Oki bongkar unit di sini, ini mengedukasi teman-teman. Please don't do it. Jadi kalau ada masalah dengan unit lu, lah ngomong sama RO-nya atau angkat tangan, berarti lu menyerah di stage itu. Di stage itu tidak, maksudnya di stage itu tidak bisa Tidak ada poin. Tidak poin di stage itu ya. Nah, RO akan perintahkan if you're finished unload and show clear, lepas magazen, tarik slide-nya, make sure chamber lu kosong. Oke. Setelah chamber lu kosong, lu hammer down holster. Setelah itu RO akan mengarahkan silakan ke safety area. Gun cek unitnya di sana. Cek lagi kelayakan unit. Nah, seperti itu. Ya. Ya. Jangan salah ya. Ya. Ini bukan hal yang disengaja yang memang bagaimana emang ini kita mengedukasi, sengaja unitnya dibongkar di sini. Oke. Tapi dari sini kita kasih penjelasan, ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Ya, oke. Boleh guys. Jangan gitu. Don't try this at Home. bukan at home ya. At event. Ya. Oke, kita lanjut nanti. Thank you. Ngapain tadi? Kita ngapain? Tadi habis dari green ya? Tadi dari situ. Breaknya kelamaan, sorry. Oke, ya udah. Gini nih. Ini kan kita mau mulai nembak nih. Pasti ada yang harus disiapin dong sebelum nembak. Ya betul dong. Ya kan? Selain Ya, dong. unit udah siap. Oke. Ya. Magazen udah siap. Ya. Kacamata yang belum. Tanya. Ini kacamatanya apa nih ya? Tutup apa buka? Buka dong. Buka. Karten. Jadi sebelum kita nembak wajib pakai pakai kacamata safety. Ya. Jadi kalau misalnya karten selain sponsorin Om Arimbi bisa kali Kensoft juga Sama baju taktikal sekalian. kalau karten udah soalnya. Oh udah ada brand lain. Kensoft belum dipakai Kensoft jangan lupa. Nah, udah kan ya, udah pakai kacamata. Udah aman nih, berarti kita siap nembak. Ya. Nah, sebelum masuk ke sana jangan lupa cek BB-nya dulu, cek amunisinya dulu, gasnya semua aman. Oke, gas sudah. Udah siap ngisi BB belum? Siap dong. Siap. Soalnya udah ngeliat itu kayaknya bungkusnya menarik sekali. Jadi gua udah siap gua kosongin, guys. Biar di trial dulu Tokyo sama Marui. Pami. Nih, lu pakai Ya. dulu ya. Ya mau dong. Dikasih mah yang nggak nolak lah. Ya, jadi gua sih sebenarnya lebih kepada, sorry gua buka dulu deh. Ya. Lebih kepada BB ini ramah lingkungan sih. Karena bahannya kapur. Hah? Kok kapur? Iya. Beda. Kalau Jadi- yang lain kan biodegradable plastik. Ini kapur es. Bukan ini. kapur barus ya, bukan. Jadi bahan basicnya itu kapur. Jadi dia ramah lingkungan. Dalam beberapa waktu dia hancur. Hancur sendiri. Ya, dia hancur dulu. Ini BB Tokyo Marwoto, guys. Yuk, penuhin aja boleh ya? Bebas. Itu kan. Ya. Oke, ini udah keisi nih. Tinggal coba dong, boleh dong. Udah, nanti kita langsung coba aja ya. Ayo. Kita coba ke sini. Ya. Nah, ini kita udah masuk ke safety Stage nih. Stage. Safety car sudah bisa dipakai dong ya. Oke. Nah, karena belum nembak. Oh, karena belum. jadi gua akan sampaikan dulu nih. Om Oki, ya gabung yuk. Nah, jadi di stage ini sengaja gue bikin stage yang sederhana banget. Ini kalau di pertandingan masuknya short stage. Short stage. Oke, tapi di sini gue hanya setting 10 target. Jadi ini ada alpha plate 1, 2, 3, 4. 4 kali 2, 8. Karena dia harus double tap kan. Double. Nah, setelah itu di depan tuh ada 2 pin plate. Ya. Jadi hitungannya ada 10 round. Gitu, nanti akan dicoba nembak sama Om Oki, sama kami juga. Jangan pakai BB dari yang tadi. Oke. Ya. Wes, kita coba dulu. Oh, sorry. Gua ada satu lagi. Apa tuh? Kita harus pakai timer. Oh iya pakai timer. Kalau di IPC ada stopper plate ya Om ya? Ada. Tapi kalau di api dia nggak ada Om ya?
Di API enggak, dia langsung pakainya sensor suara. Ya. Oh sensor suara iya. Nah, udah ya pasti teman-teman dari AA udah tahu lah ini timer buatan siapa. Branding lah. Dia jualan guys. Kenapa sih kita di AA itu masih pakai stoplet? Karena di AA itu kalau kita pakai sensor suara, basically ini kan tenaga pendorongnya gas. Gas ini kan ada pengurangan tekanan. Lama-lama ya kan? Nah kalau udah ada pengurangan tekanan dari magazen, berarti kan secara desibelnya semakin agak sulit ya untuk bisa ngebaca. Ya betul. Letusan. Makanya mempergunakan stoplet dengan sistem sensor. Gitu. Oh ternyata itu. Jadi keren. Bisa sih sebenarnya kan sekarang pakai sensor bisa lah sensor suara, tapi akurasinya sejauh apa untuk bisa ngebaca part-partnya dari hasil tembakan. Ya. Oh pernah juga waktu itu ngetes suara pun jadi ke detect juga kalau misalkan mau mendengar suara ini suara vokal manusia bisa kedetek juga. Jadi kalau misalkan gitu stop. Nanti bisa diakalin tuh ya. Iya. Kalau kita gitu. Tapi kan tetap aja patokannya adalah target di depan. Oh, iya betul. Oke. Ini yang mau nembak siapa nih? Gua dulu dah. Saya dulu. Iya. Nah nanti sebelum menembak, setiap shooter diberikan waktu untuk walkthrough. Jadi menentukan, karena gini, setiap shooter itu kan tidak sama strateginya. Contoh gua, Om Oki, lu nih, punya strategi masing-masing. Betul. Ya kan? Yang gua sendiri nggak bisa, Bil, lu harus itu strategi gua dong, Om Oki lu harus itu strategi nggak bisa. Balik lagi, postur tubuh kita mempengaruhi. Betul. Ya kan? Karena nggak mungkin dong untuk orang yang tinggi langkahnya satu. Iya benar. Orang yang secara postur tubuhnya lebih rendah dari kita, dia harus mengikuti satu langkah, nggak mungkin. Dia bisa mungkin 2 langkah. Ya. Jadi jangan dipaksakan lu harus melakukan itu. Ya. Jadi itulah walkthrough, ya kan? Kesempatan lu untuk menentukan strategi. Setelah lu melakukan walkthrough, lu boleh untuk persiapan nembak setelah dipanggil oleh aku. Gitu. Tapi dengan catatan nih, sebelum lo masuk stage, ini ngomongin juga nih, sesuaikan divisinya dulu. Nah, jangan sampai ngisi divisinya lebih dari divisi yang sudah kita ikutin. Contoh, production, ya kan? Jangan dikeluarin pak. Nggak boleh pak. Lu udah masuk stage. Oh udah masuk stage kok dikeluarin? Nggak boleh. Jadi gini nih, balik lagi ke masalah safety. Senjata itu hanya boleh keluar di dalam zeroing area dan di stage pada saat lu akan menembak. Dan itu jadi lu nggak boleh mendahului perintah RO gitu. Kayak dicabut tadi. Oh udah langsung. Ada pasalnya tuh, diskualifikasi IPC handgun rules. Wah anjir, gua baru baca. Ada rulesnya. Jadi ada, ya kan? Unsafe gun handling. Hati-hati. Oke. Ya. Nah sekarang gua kasih kesempatan lu untuk walkthrough. Om Oki walkthrough. Untuk start positionnya ada di sini. Start posisinya ada di sini. Ya. Batasnya di garis putih itu nanti. Fault line-nya ada di sana. Di sini fault line-nya ada yang hitam ini. Ya. Ya silakan walkthrough. Gua mau ke belakang dulu. Lanjut walkthrough dulu. Gua kasih waktu 3 menit. Oke. Paham? Ya. Kita mulai. Tangan di samping. Waduh ngeri. Gantian Om Oki. Gimana Om rasanya Om? Deg-degan gua, nggak tahu kenapa depan dia deg-degan gua. Karena dia RO beneran Pak. Ya makanya biasa sama teman-teman yang lain tuh biasanya ketawa-ketawa sama dia nggak bisa. Nggak bisa ya?
flare hammer down, holster. Oke, jadi kurang lebih gitu. Nah, Dan semua orang punya teknik eksekusi yang masing-masing beda-beda ya Om ya? Cuma memang ada beberapa teknik yang memang harus dikasih tahu juga sih, karena ada efisiensi movement untuk kita mulai nembak. Efisiensi movement, contohnya gini. Ya. Ini evaluasi nih Om ya berarti ya? Evaluasi. Lu kan mulai dari sini. Iya. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk lu bisa nembak efisien ya, lu jangan nembak di sini. Jadi lu geser ke kiri langsung. Sebisa mungkin ambil area yang kelihatan dulu ya Om ya? Eksekusi semua yang kelihatan. Lo masih belum bisa nembak sambil gerak sebenarnya. Ya. Tapi BB enak loh. BB enak beneran. BB enak ya? Jangan lupa beli BB Tokyo Marui. Tokyo Marui. Coba dulu. Oke, siap. Ini gimana nih? Lo kan lagi. Shoot up. Ready. Berapa tuh? Tadi enggak 8, ininya enggak. Finish yang lo chocolate. Ini kan gua udah selesai nembak. Iya. Ya. Ya. Pastikan pada saat lu keluar dari stage atau dari counter fire, lu tunjukin ini ke RO lu. Oh, tunjukin ya. Tunjukin, tapi dengan catatan Iya, nggak boleh di ini. nggak boleh masuk trigger. Nggak boleh masuk trigger. Lepas Oke. semua ya. Nah, setelah itu sekarang kan shooter boleh bawa ini sendiri. Kalau lu mau ngosongin sendiri, lu bisa kalau ngosongin sendiri. Ini yang beli di mana? Ini gua ada sendiri sih. Oh bikin sendiri juga nih Om? Boleh berani apa nih Om? Sendiri lagi. Ini setelah ini hammer down kan? Iya. Udah. Arahnya ke ganten sih Om ya, kalau hammer down holster. Hammer down. Pokoknya Emang hammer down? kalau udah di course of fire, senjata lu atau laras lu itu harus mengarah ke bidang tembak sana Iya. atau down range. Itu aja udah paling apa? Oke. Ada yang mau nyoba lagi? Boleh, saya mau nyoba. Ini mulai. Ini lewatin ya? Lewat. Iya, DQ dong. Nah, DQ lu PE per shoot. PE. Jadi hitungannya gini, kalau lu nembak tapi keluar dari charge line, lu akan PE. PE-nya PE per shoot. Itu ada lagi aturan. Oke, ya Om. Ini kita masuk materi dasar nih Om. Materi dasar itu shooting while movement. Nah kadang-kadang kan teman-teman itu suka pada bingung ya, nembak yang bener sambil jalan itu gimana sih? Ya betul. Khususnya paper lo ya. Om Oki pasti udah dapat materinya lah. Gue nggak tahu karena gue belum pernah satu kelas sama lu. Jadi kita beda kelas. Saya pun nggak pernah ikut kelas apapun sebenarnya. Jadi shooting while movement itu lebih menguntungkan kita sebagai shooter. Kok bisa? Pasti, karena kita nembak target sambil bergerak. Jadi kita nembaknya nggak parkir. Yang repot itu kan nembak parkir, nggak kena, backup, waktunya tetap running, ya kan?
Nah ini shooting while movement, kita benar-benar nembak sambil jalan, mempersingkat waktu, perkenaannya dapat, tekniknya pun dapat. Caranya gimana nanti kita bongkar bareng-bareng. Oke. Ini pernah gue bikin konten sebelumnya. Kapan tuh? Udah pernah ada, tapi bukan di channelnya ini ya. Ya. Ada di channel satu lagi. Oh, channel satu lagi, pokoknya kawan satu lagi. Kawan kita satu lagi. Mau disebutin? Enggak, Siapa? jangan. Apa? Siapa? Ada di Selamat Gini Hari. Oh, Marip. Halo, Marip. Ya, jadi di situ gue bikin konten sama Arif, sama Selamat Gini Hari. Nembak melatih keseimbangan. Nah, bisa cek tuh. Oh iya, yang baru-baru ini kontennya. Ya, yang pakai botol aqua tuh Ya. nembak berjalan. Nah, itu kayak gitu kurang lebih. Tapi di sini gue nggak akan masuk ke situ dulu karena terlalu lama prosesnya. Kita langsung nembak di sini aja. Nanti gue koreksi langsung gimana tekniknya. Siap. Ya, oke. Sekarang gue nggak akan ngasih contoh, tapi gue pengen tahu dulu dengan walkthrough caranya seperti apa. Lu dulu, nanti baru Om Oki. Oke. Ya, oke. Kita mulai dari sini nih. Oke. Batasnya di kayu ya, Ya. untuk nembak pin. Ya, lu coba walkthrough dulu. Oke, sambil jalan. Oke, pause. Udah ya, siap? Kok aku nyata dulu? Nanggung. Om Oki, walkthrough Om Oki. Coba. Ya, batasnya dari situ. Oke, udah kan? Udah walkthrough ya? Gua nggak akan ngasih tahu dulu, biar teman-teman nyoba nembak dulu, enaknya gimana, hasilnya gimana, nanti baru kita koreksi. Siap. Gue baru kasih contoh. Ya Mi, lu duluan Mi. Tekniknya gini, kalau lu mau nembak sambil jalan, pada saat posisi seperti ini, kan tadi gua kasih clue-nya kan, Ya. di tracknya udah ada clue-nya, ini udah ada garisnya. Ya. Lu tinggal ngikutin garis ini aja. Jadi posisinya udah kayak gini. Standby, go. Ah, ininya nih apa? Badannya masih awkward gitu loh, pinggang ke apa sih? Ngelipat gitu loh badan. Gua coba dulu ya. Ya, oke. Om Oki, tolong Om. Ini ulanginya. Oh. Ya. Damn. Nih. Kuncinya adalah pada saat lu akan melangkah kayak gini nih, standby, go, lu langsung turun. Oh. Jadi langsung turun tegangan gini. Ini kan posisi lu tegangan. Begitu mau melangkah standby, go, tak. Oke. Ini ya. Ya. Berarti emang mesti begini Om ya? Tahu nggak penyebabnya kenapa harus turun? Dia lebih presisi. Bukan. Apa tuh? Gua kasih tahu, lu praktekin sendiri, lu rasain perbedaannya. Oke. Lu nggak ada BB tapi. Lu nggak usah nembak. Kita dry fire nggak pakai unit. Lu posisi begini aja kayak nembak. Nah posisi lu tegak berdiri. Kita lihat. Standby, go. Udah kan? Balik lagi ke belakang. Sekarang posisi pada saat lu berdiri seperti ini, langsung lu rendah seperti ini. Oke, standby, go.
ready. Oke, jadi gini, kalau lu nembak dengan posisi tegak begini, lu akan ada bouncing. Oke. Contoh ya, standby go. Tapi kalau lu nembak mudah-mudahan lu standby go. Posisi kakinya jangan lu buka begini. Lurus ke depan, lurus. Itu triknya. Jadi nembak sambil jalan, gimana caranya lu nggak bouncing? Lu turunin begini. Oke. Lu firing. Jadi mau lu nembak begini pun sama. Nah pada saat lu nembak sambil jalan, yang berubah adalah pinggul atau pinggang. Jadi nanti anchor point di sini. Iya, tong lu yang pakai. Di sini yang main. Oke. Itu triknya. Apa tuh? Sekarang kita main basic. Ya. Udah. Udah. Ya kan, latihan basic udah. Medium udah. Sorry, Short udah, short stage sudah. Medium udah. Medium baru mau nih. Medium baru mau ini nih. Oke, ini stage medium nih. Jadi dari tadi itu masih short. Tadi short. basic, short. Ini medium. Oke. Longnya kita tahan. Buat next. Kita akan bahas lebih kompleks lagi mengenai long ya. Karena teknikalnya lebih ribet ya Om ya. Lebih ribet lagi karena obstacle-nya bukan cuma obstacle yang standar. Lu bisa nembak dari window, jongkok, bisa nembak steady, bisa ngambil lari, Bisa muter juga Om ya, backwards gini larinya ya Om ya. Wah itu bisa jadi penari nanti. bisa jadi penari loh. Ya, ini kita mainkan di medium stage 20 round. 20 round. Udah pasti lu akan reload. Reload. Ya. Oke. Oke. Ya wes, kita gas ya. Gas. Gas. Silakan Om Pami selalu duluan. Kita akan coba di medium stage dengan jumlah 20 round plus 1 stop plate. Satu stop plate. Jadi 22. Iya. Sorry, 21. Ya. Nah, ada basketnya tempat untuk reload. Udah pasti di situ mau reloadnya? Apa mau dicoba dulu sekalian waktu sekalian minta tempat reload? Maju dikit sini berarti Om ya. Udah siap? Begitu. Enggak. Kita mulai ya? Iya. Load and make it ready option 1 body. Are you ready? Stand by. Time 12.98. Load and go clear. Clear, hammer down and hold up. Tegang banget Om lah. Ininya suka hilang gripnya. Berarti cover grip atau support hand-nya kadang-kadang berubah. Karena apa? Balik lagi tadi gua bilang, shooting while movement. Jadi pada saat kita move, ini kan tetap tangan kanan kita tetap gripping. Iya. Mengkondisikan kiri ini pada saat move untuk balik lagi ke posisi cover grip. Ya, di sini hilang. Ya, itu yang jadi masalah sama ya. Why? If your finish unload and show clear time 18.63. Clear hammer dan holster. Ken, lu mau nyoba Ken? Lu dulu Om. Gue belum ada magazine kedua soalnya. Bocor semua. Load and make it ready. Shooter, are you ready? Stand by. $12.70. Hammer and holster. Unload and if you are finished, unload show. Clear. Show clear. If you are finished unload and show clear, hammer down and holster. Holster. Oke. Gila masih kelibet-libet mulai dago Om. Ya, sikat ya. Ayo. Load and make it ready. Stand Ready. by.
Oke, itulah ruginya kita kalau nembak parkir. Parkir. Sebenarnya target terlihat kita bisa tembak sambil bergerak. Sambil bergerak ya benar. Tapi lu parkir tadi. Iya sih, kekurangannya parkir tadi. Harusnya sambil raba begini Om ya? Yes. Jadi gini, kalau kita jarang latihan, jangan pernah berharap jadi juara. Betul banget, gue setuju banget. Om Oki, setuju nggak? Apa tuh? Mau hasil bagus tapi jarang latihan, make sense nggak? Enggak lah. Nggak. Nggak. Oke, jadi sesuatu itu akan bisa bagus hasilnya kalau kita asah, kita terbiasa. Pesan saya untuk pesan-pesan hari ini itu. Gila. Ya. Kata-kata hari ini Om. Hari ini. Latihan tiap minggu, latihan tiap bulan sekali. Jadi jangan pernah berharap bagus maksimal kalau teman-teman malas berlatih, dan jangan pernah bermimpi untuk naik podium karena Oke. podium itu cuma bonus dari hasil kerja keras. Mantap. Jadi kita tutup sesi kali ini. Sekarang kita akan ngebahas tentang gimana cara join ya Om ya. Yes, cara joinnya gimana, terus maintain latihannya seperti apa, kita coba gas di sini. Oke, mantap. Sampai jam berapa, Coach? Oke guys, jadi kali ini kita udah selesai latihan bersama Om Aribi dan kebetulan sini kita kedatangan juga ROIPSC guys. Jadi AIPSC dan IPSC itu bedanya, kalau AIPSC itu erection dan kalau IPSC itu senjata api guys. Oke, kita langsung sama Om Aribi. Oke. Thank you banget ya. Ya. Sesi latihan hari ini sebenarnya sih bukannya latihan ya, lebih kepada kita gimana cara mengedukasi teman-teman melalui konten Ya. untuk mengembangkan lagi nih olahraganya AIPSC. Karena sore itu sih ya mungkin Om Yudi juga punya satu pemikiran dengan saya juga nih. Di masyarakat kita itu banyak yang menganggap enteng, menganggap mudah dalam Betul. hal nembak, ya kan? Betul. Tapi mereka lupa safety, bener nggak? Ya. Jadi kalau yang gua tahu nih selama beberapa tahun kebelakang gua menekuni olahraga ini, orang selalu bilang, nembak mah gampang, nembak gampang. Iya, tapi lu nembak yang baik dan bener itu yang susah. Setuju, Pak. Iya kan? Karena kalau kita bicara di nembak airsoft, oke lah, lu muzzle brake lu kemana-mana, mungkin orang kena tembak cuma bentol atau masuk dalam kulit lah tipis gitu kan. Atau bibir sobek. Nah, tuh ada kan Baru aja kemarin. bibir sobek. Nah, berarti kan di sini kita belajar nih. Ternyata nggak safety ya. Nah, jadi gimana caranya kita nembak? Safety buat pribadi diri sendiri itu yang utama dulu. Jangan sampai senjata yang kita pegang, mau itu airsoft, mau senjata api, ataupun WGG ya, sekarang ada WGG kan, Ya. itu mencelakai diri sendiri dan orang yang ada di sekitar kita. Itu dulu aja poinnya. Oh iya betul. Ya balik lagi kayak tadi, kalau kita nembak pakai airsoft atau WGG paling bentol doang. Tapi kalau api gimana kamu? Ya, jangan ditanya, nggak ada ampun ya udah Bolong daging lo. selesai. Jadi kan satu lubang di senjata api itu ya bukan bentol lagi, menghadap Sang Pencipta. Paling banter ke UGB gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita hindari. Jadi please banget saya minta tolong untuk teman-teman yang baru mau belajar nembak, tolong minta didampingi oleh orang-orang yang memang praktisi di bidangnya. At least dia tahu secara safety dan rules. Gitu. Jangan sampai dia baru nyoba nembak sekali dua kali ikut lapangan nembak dia bilang, "Woi, gue udah jago, udah bisa. Gue belajar sama lu ya." Ya betul. Pak, gua aja bertahun-tahun tadi sempat ditegur kan. Kalau keluar unit di stage, saya udah tahu. Gitu. Karena banyak kejadian waktu terakhir ada di event yang beberapa waktu lalu, mungkin pas tugas kali ya, yang di Halim ya. Nah, itu ada yang AD kan, hasilnya di charge, yang pelipisnya sama hidungnya sampai berdarah itu. Saya bukan, ada satu stage om. Yang Rekoset, kena rekoset. Iya, ini saya sekarang. Nah, sanksinya ada. Langsung Om ya. Pelakunya Oh langsung. iya, oh ini ternyata. Ya kan? Kena rekoset. Jadi Bocor. jangan kita anggap sepele lah. Gitu. Makanya kenapa kayak gue pribadi nih selama ini lebih fokus ke ya udah gue buka kelas, gue buka akademi. Basically sorry ya, gue bukan urusan cuan. Wah. Ya, nggak munafik, semua orang butuh cuan. Tapi dalam hal ini tugas dan tanggung jawab gue karena satu, gue sama Om Yudi
sama-sama di range officer. Kita harus bisa mengedukasi. Lu nembak lu harus baik, harus benar dan safety. Itu aja. Ya betul. Ya kan? Kalau gua tidak menerapkan itu, sayang banget. Ngapain gua jadi di petembak? Iya Gua dong. ngambil langkah ke RO. Iya dong, iya. Tapi yang gua miliki cuma buat gua diri sendiri. Mungkin Om Yudi pun akan sepemahaman gitu. Gitu. Oh, ngomong tadi itu bukan latihan ya? Bukan. Saya merasa nggak seperti latihan, nggak sekali. Itu pemanasan. Ya, pemanasan. Baru pemanasan doang gitu. Oh, pemanasan. Normalnya kalau misalkan yang dilatih sama Om Arif itu berapa kali latihan tadi sih? Kalau gua pribadi di 1 bulan sampai 2 bulan paling lama. 1 bulan sampai 2 Paling bulan. lama. Karena gini, di dunia mau hobi nembak, mau hobi apapun juga, hal itu yang lu tanyain tadi, itu bukan tolak ukur. Gitu. Ya. Nanti kita sharing lah sama Om Yudi. Gua ngajar di AA. Kalau lu tanya, Om, lu target ngajarin orang berapa lama? Gua bilang 1 sampai 2 bulan. Oke, itu pernyataan gua. Tapi gua balikin lagi. Orang yang gua ajarin transfer knowledge-nya bisa tetap nggak terima. Oh iya. Seperti apa? Iya, karena balik lagi, bahasa seorang pengajar itu memang harus bisa dipahami sama orang yang diajarin. Iya betul. Kalau yang diajarin yang nggak paham, ya salah siapa? Yang diajar lah. Bodoh. Bukan bodoh, tapi agak kurang bisa mencerna apa yang disampaikan pelatih. Betul. Mohon maaf kan bacot saya. Itu, ya. Saya juga baca. Itu di sisi AA ya. Kalau di sisi IPS saya nggak tahu. Nih, Om silakan Om. IPSC Penjelasan, gimana Om. ya sama IPSC? Oke, thank you. Jadi gue juga sebenarnya ya buat gue yang istilahnya pengalaman di API selama ini, jujur aja kayak model-model Om Arimbi gini, secara langsung maupun tidak langsung mempermudah tugas-tugas kita di lapangan waktu jadi RO. Jadi kalau Betul. teman-teman yang istilahnya memang minat atau niat nanti ke depannya mau di API, ya jalur airsoft itu benar-benar mempermudah banget ketika nanti di API. Jadi saya sendiri kan juga istilahnya ngadepin juga pemula-pemula yang di API. Nah itu akan berbeda sekali ketika lu mulainya langsung di API sama yang punya basic Ya. AA airsoft. Wah itu enak banget. Enak banget yang udah punya basic. Minimal safety-nya dia udah karena itu tadi kita ngomongin tadi. Kalau di API, kalau di AA mungkin miss dikit ya sompel atau apa ya. Tapi kalau API ya nggak ada ampun. Ya kayak tadi, jangankan kena pelurunya, rekositnya aja ini jidat gue sampai sobek, bocor itu. Makanya kacamata terus habis itu alat pelindung dirinya tuh benar-benar harus sangat ketat sekali. Nah, buat gue yang di RO API itu benar-benar terasa banget kalau anak-anak yang backgroundnya lu dari airsoft pasti akan lah pas gue lagi tugas juga rasanya jauh lebih nyaman ketika ngadepin kenal nih anaknya. Oh ini dari AA nih, jauh banget lebih nyaman, gue lebih confident saja. Tapi kalau misalnya yang benar-benar pemula dan mulainya benar-benar dari API, nah itu kita sebagai RO kan benar-benar mata terus benar-benar yang fokusnya adalah lebih ketat gitu. Kerja effortnya juga jadi lebih berat kan. Kayak gitu sih yang gua rasain, makanya teman-teman di airsoft gini, Om Arimbi dan teman-teman lain yang istilahnya mengkampen anak-anak itu supaya mulai di airsoft gitu, gue benar-benar sangat setuju dan membantu banget gitu. Dan kedepannya untuk prestasi kan kita tahu sendiri, IPSC udah ada di PON gitu loh. Kita nggak ngomong cuman hobi, ya katanya hobi gaya-gayaan ya, nggak. Udah prestasi loh, udah prestasi. Sekarang udah termasuk hobi yang ada prestasinya, ada medalinya kan. Tiap provinsi udah berjuang sama-sama dan juga punya suatu prestasi di situ juga. Buat anak-anak akan mempengaruhi di masa depannya dia, di karirnya juga sangat-sangat membantu. Apalagi anak-anak junior ya. Junior itu kadang-kadang tuh ini gue ngeliat sendiri gitu, atlet-atlet junior yang berprestasi misalnya dari SMP
ketika dia mau cari sekolah SMA itu bukan dia yang nyari, sekolah yang nyari dia gitu. Karena udah punya sertifikat dari mulai AA, punya kesempatan nanti main naik ke istilahnya berkompetisi di API, itu benar-benar nilai plus banget buat junior ya, itu benar-benar beda banget. Jadi yang tadinya nyari sekolah bukan nyari sekolah, malah sekolah yang nyari dia. Begitu, bayangin aja lu, enak banget kan sekolah kan, terima siswa belum apa-apa udah langsung jadi atlet, udah langsung jadi prestasi. Nah itu Airsoft ini juga akan jadi prestasi kan, akan jadi prestasi di provinsi ini, di Porprov, Popda itu udah ada sudah ada nomornya yang dikompetisikan dan sudah ada medalinya. Bayangin kan di tingkat begituan itu membanggakan sekali gitu. Bagus sih makanya, tapi ya itu tadi menggeser image. Kalau olahraga ini bukan olahraga, kan selama ini image-nya kan itu main-main terus happy ya. Biasa tantang menenteng dan gaya-gayaan. Buat rekreasi. Jangan salah ya. Kan Jangan salah. Rekreasi Jangan salah. Seru kan rekreasi dan prestasi kan. Nah itu makanya ya mudah-mudahan sih bisa makin berkembang dan ya efeknya tadi ya prestasi tadi kan. Gitu kalau dari gue sih begitu ya. Pak, pengen tahu singkatnya, mumpung bahasnya lagi masih sama Om Yudin ya. Ya. Kalau RO itu tugas singkatnya nih ya, secara general RO tuh tugasnya ngapain aja? Jadi gini, sebenarnya RO itu ya pada saat kita mau sebelum berlomba, ada 3 hal sebenarnya yang harus jadi perhatian ketika kita di briefing untuk awal ketika sebelum berlomba. 3 hal sebenarnya. Yang pertama safety, yang kedua safety, yang ketiga juga safety. Semua safety. Iya benar. Tapi awalnya sih memang kayaknya kayak guyonan, tapi ketika lu ngerasain berhadapan dengan sesuatu yang nggak ada ampunnya gitu loh. IK safety itu berbeda ya, Om? Iya, harus benar-benar. Nah, kita sebagai RO kan ya memang untuk memastikan ketika event terjadi, perlombaan sedang terjadi, kompetisi sedang terjadi, ya itu bisa berjalan dengan aman. Itu yang pertama dulu. Nah, hasilnya, terus habis itu scoringnya, terus habis itu penilaiannya dan segala macam itu ya menyusul. Tapi yang pertama tugas kita itu adalah safety. Jadi RO itu biasanya Om Aribi juga pasti matanya pasti udah awas banget. Kalau kita di API kan paling jari ini telunjuk masuk lebih dari 2 langkah, 3 langkah langsung stop, nggak ada ampun. Di safety area main megang kan safety area nggak boleh pegang ammo. Itu begitu ada yang pegang ammo aja langsung stop, nggak ada ampun. Kadang-kadang sering kejadian itu baru datang event 12 tes sudah bayar datang. Kadang-kadang ada kejadian malah dari luar kota. Di Jakarta eventnya dari Jawa Timur, nyampe di safety area bongkar, pegang peluru kan, selesai udah langsung pulang. Nggak ada ampun nggak ada. Karena itu tadi safety dan safety itu yang harus dijaga. Itu yang kita jaga. Tugas kita paling utama adalah menjaga itu. Ya. Safety gitu. Kapanpun. Naik mobil safety, naik motor safety. Oke, berarti thank you banget nih masukannya buat Om Yudin dan Om Aribi. Jadi sebenarnya ini langkah awal juga kenapa dibikin konten ini buat mengedukasi para shooter yang mau berkarir di API harus melewati di Airsoft dulu buat dari pengenalannya lebih mantap ya. Disarankan. Tapi kalau misalnya memang mau langsung di API ya mungkin pelajarannya mesti effortnya lebih gede. Nah sekarang gue mau tanya nih Om, kan banyak banget nih orang-orang yang mungkin nggak punya temen atau nggak punya channel lah buat ke arah sini gitu Om. Kira-kira gimana sih Om buat mulainya gitu? Harus dari mana gitu? Oke. Ini pertanyaan ini sering banget ditanyain ya sama teman-teman yang baru mau bergabung. Pertanyaan pertama pasti masalah unit. Itu udah paling pertama tuh. Ya. Om, gue mau main di AA, tapi unit gue ini. Ya gue sebutnya double action. Unit yang bisa ngeburst. 1 tembakan, 2 tembakan burst, ya kan. Gue bilang gue nggak peduli unit itu mau apa. Lu mau pakai handgun, lu mau pakai laras panjang, lu pakai PCC, gue nggak peduli. Yang penting satu, pada saat lu nyoba stage, pada saat lu latihan, single shoot. Karena di kita, di AIPSC dan maupun di IPSC, itu hanya single shoot. Gak boleh lu tembakan beruntun. Ya, jadi gue nggak pernah melarang orang untuk gabung di AIPSC untuk nembak.
Karena yang mau gue bangun bukan masalah lu harus punya unit AIPSC dengan harga yang dengan price list sekian puluh juta, sekian belas juta enggak. Belasan juta, 20 juta. Kalau poin utama itu gue bilang sampaikan ke mereka, ke teman-teman baru yang mau gabung dengan lu pakai unitnya ini ya. Harga customnya sekian ya. Sorry bro, ini olahraga nggak akan berkembang. Ya, setuju. Yang ada mundur, Orang-orang mundur semua. yang rugi siapa? Kita juga. Makanya gue minta tolong banget untuk semua teman-teman pegiat, mau itu AA, mau itu wargame, mau itu taktikal, tolong jangan pernah batasi teman-teman untuk bisa bergabung dengan mempergunakan unit yang mereka punya. Kalau misalnya dia punya semangat, dia punya niat yang kuat, tapi nggak punya unit, Oke, tapi dia punya duit nggak? let's say dia hanya punya duit untuk beli BB dan gas. Oke, ada satu klub yang dia mau menyewakan, memberikan itu, meminjamkan untuk unit, untuk teman-teman yang baru mau bergabung. Ada klub lah yang mau seperti itu, yang mau berkorban. Kalaupun tidak, lu bisa gabung ke salah satu shooting academy yang memang ada akademinya? ada, biasanya ada. Kayak gua, lu mau latihan nggak punya unit, oke, lu beli gas BB, unitnya lu bisa sewa. Oh iya. Ya kan? Shooting akademinya di mana dong? Gua ada di beberapa tempat, ada di M7, ada di banyak. Cijantung, ada di Gor Ciracas, ada di Mangga 2 Square. Untuk singkatnya, otak Omaribi. Jadi pesan gua sih itu sih, buat semua teman-teman pegiat olahraga airsoft khususnya AIPSC, please tolong jangan batasi teman-teman yang baru mau bergabung. Jangan dikasih mereka gambaran pakai unit AIPSC itu yang harganya sekian belas juta, sekian puluh juta, jangan. Standar aja Dulu. Lu mau pakai unit yang dari brandnya Taiwan atau pakai Jepang, bebas. Intinya lu bangun dulu rasa percaya diri lu bangun passion lu di situ, semua akan ngalir. Oh, oke. Gitu. Jangan ragu-ragu buat gabung IPSC. Ada yang juga yang nyediain sewa, jadi ya nggak perlu nanya apa-apa lagi, tinggal kontak aja langsung ke shooting. Kenapa gue berani bilang ada yang menyewakan atau ada akademi yang menyewakan? Karena itu gue lakukan. Waktu siswa gue dari Swedia, dia dari sana ke sini dia nggak bawa unit sama sekali. Selama 2 bulan dia latihan sama gue, dia sewa unit. Ngambil paket selama 1 bulan, dia merasa ada effort buat dia. Terus dia merasakan ada keuntungan buat dia juga. Ya dia mengeluarkan effort itu. Ya udah gue sewa selama 1 bulan. Oke. Dia masih stay lagi 1 bulan ke depan, dia sewa lagi 1 bulan dan latihan rutin sama gue. Dan alhamdulillah sekarang dia pakai ilmu yang dari sini nih, yang dia dapat di Indonesia, dia bawa ke Amerika. Wah, Katanya yang di sana dia punya lapangan tembak sendiri. Apa yang punya lapangan tembak sendiri? Gue sebut namanya Lukas. Lukas nih, Lukas Bokin. Bukan. Oh, kira Lukas Bokin. Beda. Ini Lukas yang dari Swedia. Lukas Swedia. Oh, keren. Keren banget ya. Ya jadi sih itulah. Gua nggak mau sampai ini ada menganaktirikan orang-orang yang memang punya unit seadanya mau gabung nggak bisa, nggak. Semua bisa. Jangankan unit ya. Unit di aturan kita sendiri ada om ya. Untuk yang difabel bisa main kan om? Ya ada kelas difabel ya. Difabel? Bisa. Seriusan? Serius. Ini ROAP loh, bisa tanya langsung. Jatuhnya Paralimpik ya om ya? Memang ada pengecualian, dan memang ada dikhususkan. Bahkan kan yang junior sendiri kan ada beberapa stage dia nggak nyampe, nggak di ini dia. Tetap pada intinya bisa dicoba, bisa dijalankan. Gitu. Jadi selain keterbatasan unit, keterbatasan fisik, ya kita terbuka karena itu diatur semua di dalam rules book. Kenapa punya niat ya om ya? Iya yang balik tadi itu. Balik tadi. Modalnya apa? Lu punya niat dulu. Niat dan lawan ya om ya? Tuh. Keren. Terus kalau kamu nih yang beda merah ini tadi kan adinnya stop play ya? Ya stop play. Ini bikinan Om Arief sendiri, betul? Ya. Dijual secara massal kan? Dijual massal dan sudah hampir se-Indonesia. Oh iya? Ada mereknya kan ya om? Ada. Apa? Issued. Issued. Oh, iShoot. Issued. Iya. Jadi buat kalian yang mau latihan manual di rumah ya om ya? Bisa pakai ini. Issued nih om. Skill harganya berapa nih Om?
Harganya nanti bisa spill lah. Ada di Ada di bawah nomor telepon. Karena ada harga khusus buat teman-teman yang order banyak. Untuk order banyak. Ya, karena gua open reseller juga. Oh, reseller juga. Oke Om Arimbi, kalau gitu thank you banget nih udah mau luangin waktunya bersama si Om Yudi. Yes. Jadi next kita akan bahas tentang long range ya, long range stage ya. Long stage. Sorry, Long long stage. Jadi nggak mungkin di video kali ini karena juga waktunya juga kita terbatas waktu juga Om ya. Jadi sampai ketemu di konten selanjutnya. Thank you banget buat Om Arimbi. Thank you Om Yudi. Thank you. Udah diberi tips gokil. Nanti kita latihan lagi. Gua harap semoga dunia menembak ini makin banyak peminatnya dan memang tidak disalahgunakan juga ya. Soalnya banyak juga kan yang selama ini kayak menyalahgunakannya. Ya. Ya, gua harap situ bisa dikurang-kurangin lah. Pesannya satu, tolong berhenti ya yang jadi babai jalanan. Ya. Kita punya tempat tembak khusus untuk menumpahkan, mencurahkan semua emosi teman-teman. Yes, betul. Yang Langsung jadi lapangan. cowboy cukup cowboy junior. Yoi. Buat kalian yang bingung mau mulai dari mana, nanti gua akan kasih kontaknya Om Arimbi buat kalian latihan. Thank you semuanya. Kalau gitu, see you guys on the next video. Thank you. Thank you. See you on the field, bro.